adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita dalam video pelayanan minggu pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, kakak tidak sendirian, ada bersama dengan kakak-kakak yang lainnya. Say hai. Oke adik-adik, seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mas Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memerawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jadi diri pelayan kami, ada dalam berkarya Tuhan Yesus dan kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, masih tetap berdiri dan sekarang kita akan masuk dalam pelayanan. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Mari umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baiklah adik-adik, masih tetap berdiri, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada-Mu. Dan Bapa, kiranya Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik ya Tuhan. Dan Bapa, kiranya firman yang akan kami dengar nanti bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah juru selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-31. Kakak ulangi sekali lagi, Mazmur 104 ayatnya yang ke-31. Dan seperti biasa, kita akan membacanya secara responsorial. Ayat yang tercetak keluar akan Kak Yeskel bacakan, dan ayat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh kakak Ayan, pendamping dan juga adik-adik yang di rumah. Oke, mari kita bacakan Mazmur 104 ayatnya yang ke-31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya.
Demikianlah Mazmur pujian kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Baik adik-adik, sekarang kita akan merespon Mazmur pujian kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Kitab Bakti 71, Tuhan Yesus Sahabatku. Ayatnya yang pertama. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan batinku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Baiklah adik-adik, kita sudah merespon Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan pelayan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Francia. Kepada Kak Francia dipersilakan. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Tentu saja baik-baik saja ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Kak Francia. Kak Francia pada minggu pagi hari ini adalah pelayan firman. Tapi sebelum itu Kak Francia izin buka masker dulu ya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan kita, sebelum itu kita minta bimbingan Roh Kudus dulu. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Adik-adik kami, kakak layan kami telah bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Ya Tuhan, sertailah hamba-Mu, kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, mari kakak undang bangkit berdiri. Kita membaca Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mari adik-adik kita baca secara bersama-sama. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerja oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah
tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan kita pada minggu pagi hari ini. Hosiana, 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 nama Tuhan terpujilah. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, lama tidak berjumpa dengan Kak Fransia. Pada minggu pagi hari ini, judul pembelajaran hari ini yaitu Aku Berani Berbuah. Sebelum itu, kakak mau nanya, kira-kira adik-adik, kita kan ini tidak berjumpa, kita ibadah secara online, sekolah secara online. Kira-kira adik-adik di rumah masih mengucap syukur tidak? Apakah adik-adik di rumah selalu mengucap syukur walaupun kita ibadah secara online, sekolah online? Apakah selalu bersyukur? Ya, tentu saja kita harus bersyukur. Kenapa tidak? Kita harus bersyukur walaupun dalam keadaan suka maupun duka. Karena kalau kita tidak bersyukur, bagaimana adik-adik? Kalau kita tidak bersyukur, Tuhan tidak bakalan menuntun kita di jalannya. Takutnya kita terlalu terlarut dalam cobaan yang sedang kita alami ini. Nah, adik-adik dan kakak Fransia juga mau nanya, adik-adik tahu nggak apa maksud dari teladan Kristus itu? Nah, teladan Kristus itu merupakan suatu tindakan kita yang teman-teman kita contohin atau mengikuti kita, dan perbuatan yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan sehingga teman-teman kita mengikuti perbuatan baik kita. Nah, adik-adik, kakak di sini mau menjelaskan lagi dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat 10 ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Apa sih tentang suratnya? Nah, kakak mau kasih tahu. Yang pertama, isinya itu berisi tentang pengucapan syukur Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, isinya itu berisi tentang iman. Kenapa berisi tentang iman? Karena jemaat di Tesalonika itu memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat karena perlu adik-adik ketahui, pada zaman dahulu sebelum Rasul Paulus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, di jemaat Tesalonika itu sendiri, jemaat itu masih namanya menyembah berhala. Adik-adik di rumah pasti tahu apa sih menyembah berhala itu. Menyembah berhala itu seperti menyembah patung, menyembah apa saja. Kalau mungkin adik-adik tahu pada zaman dahulu sebelum kita hidup itu ada namanya menyembah kayak batu-batu, pohon-pohon dianggap kayak Tuhannya mereka. Nah, itu namanya berhala. Nah, tapi sekarang kita punya Tuhan, jadi kita berpengharapan sama Tuhan saja. Oke, selanjutnya kasih. Nah, kenapa Rasul Paulus itu
menulis surat tentang kasih karena dahulunya di jemaat Tesalonika itu tidak memiliki kasih, sehingga mereka itu mereka tidak pernah namanya mengasihi siapapun. Tetapi pada saat ini jemaat di Tesalonika ini mau melayani dimanapun saja, mau mengabdi melayani Tuhan, dan dia mau berbalik kepada Tuhan. Nah, selanjutnya di surat ucapan syukur Rasul Paulus yang ketiga itu berisi tentang ketekunan dan pengharapan. Ketekunan dan pengharapan kepada siapa ya? Nah, pada saat Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan di jemaat Tesalonika, jemaat di Tesalonika itu belum namanya berpengharapan dan bertekun kepada Tuhan. Karena apa? Karena pertama tadi sudah kakak sampaikan, mereka masih namanya menyembah berhala. Mereka tidak menantikan kedatangan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa Mesias itu juru selamat mereka. Nah, tapi semenjak Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, mereka tekun menantikan kedatangan Anak Allah dari sorga, yaitu Mesias juru selamat kita. Oke adik-adik, kakak mau kasih tahu bahwa diri adik-adik harus menjadi teladan Kristus. Seperti yang kakak bilang, teladan Kristus itu memberi contoh yang baik atau menjadi terang bagi sesama kita, baik itu berbeda agama, suku, ras, dan bahasa. Nah, kakak juga mau menyampaikan bahwa adik-adik harus berbuat kebaikan di mana saja, dan adik-adik harus tetap memberikan teladan-teladan Kristus kepada orang banyak. Seperti jemaat di Korintus, adik-adik di rumah harus mencontohi jemaat di Tesalonika ini. Kenapa? Yang pertama, mereka memiliki iman, kedua memiliki kasih, ketiga memiliki pengharapan dan ketekunan. Nah, dari pembacaan kita dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, mau diingatkan kembali kita pada minggu pagi hari ini. Yang pertama, setiap orang percaya yang dipanggil untuk senantiasa menjadi teladan Kristus di tengah kehidupannya. Yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa mampu melahirkan teladan-teladan Kristus lain di tengah kehidupan kita. Contohnya, kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat status, baik itu tinggi rendahnya atau ras, suku, bangsa, dan bahasa. Nah, ketiga, menjadi teladan Kristus harus dimulai dengan keberanian untuk bertobat secara total, dan tidak hanya tobat melalui ucapan saja, tapi kita tobatnya harus melalui tindakan juga. Dan terakhir, kita harus ada namanya kuasa Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus akan selalu bekerja dan berkarya di dalam setiap kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dari setiap hambanya yang setia kepadanya. Nah, adik-adik, kiranya firman yang telah kakak sampaikan, kiranya adik-adik di rumah bisa terapkan dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk merespon renungan firman kita pada minggu pagi hari ini, kita akan nyanyi dari Gita Bakti nomor 117, bait yang pertama dan kedua. Ajar kami melakukan firman-Mu. Adik-adik, kita satu dalam doa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu tadi. Adik-adik kami di rumah telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah hamba-Mu sampaikan, kiranya mereka dapat praktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini hamba mau berdoa buat orang tua mereka, baik yang ada di rumah maupun dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kedua orang tua mereka, beri kesehatan selalu. Kiranya mereka dapat membimbing anak-anak mereka hanya ke dalam jalan-Mu saja. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat adik-adik kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di Tarakan maupun di luar Tarakan. Kiranya Tuhan menyertai, beri kesehatan selalu, kemampuan selalu, kepintaran selalu. Terkhusus mereka yang duduk di bangku sekolah dasar, TK, PAUD, dan ya Tuhan, kiranya mereka dapat menjalankan semua aktivitas tanggung jawabnya mereka di sekolah dengan baik, dan mereka dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, sertailah mungkin teman-teman kami yang sekarang terkena wabah ini. Kiranya Tuhan tahu kerinduan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau urapi, kuduskan obat-obatan, makanan minuman yang mereka makan. Kiranya dari dalamnya mereka memperoleh kesembuhan hanya dari tangan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai juga para medis, dokter, perawat. Ya Tuhan, sertai kiranya mereka dapat menjalankan semua tanggung jawab mereka untuk memberantas wabah COVID-19 yang terjadi di negara kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami semua. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat bencana alam yang terjadi di negara kami ya Tuhan. Baik itu bencana alam tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan menghibur setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan dan keluarga yang terkena bencana alam. Kiranya Tuhan selalu menyertai, beri mereka penghiburan, kekuatan selalu, kesehatan selalu. Kiranya mereka dapat selalu bersyukur dengan sukacita dan selalu di jalan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat minggu berjalan ini, yang mungkin minggu berjalan ini adik-adik kami ada yang berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan atas penambahan umur 1 tahun satu tahun lagi. Kiranya Tuhan menyertai dalam masa tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai apa yang mereka cita-citakan, kiranya dapat terwujud hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari
pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini telah kita laksanakan. Kiranya firman yang telah kakak sampaikan, kiranya adik-adik di rumah dapat menerapkan dalam kehidupan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di minggu selanjutnya. Nah, adik-adik, pada minggu hari ini kita punya aktivitas. Untuk aktivitasnya nanti kakak akan nge-share foto atau video di grup WA Pospelkas Eklesia. Jangan lupa ya adik-adik mengerjakan aktivitasnya dengan baik dan benar. Dan kiranya adik-adik semua dapat mengerjakan semua aktivitas dalam minggu berjalan ini, karena pembuatan aktivitas itu termasuk aksen adik-adik pada minggu berjalan. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam warta PLKPA. Dan seperti biasa, warta kita pada pagi hari ini, video IHMPA online akan tetap berjalan pada minggu depan. Dan kiranya adik-adik tetap bersemangat untuk menyaksikannya. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh kakak Layan. Baiklah adik-adik, demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik selalu diberkati oleh Tuhan dan tetap ceria. Sampai jumpa.